Deteksi dini serangan jantung. Jangan abaikan gejala yang kecil. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Hari ini, saya mau bahas sesuatu yang sering banget bikin pasien itu menyesal. Telat datang ke rumah sakit. Banyak yang bilang, "Dok, tadi saya kira cuma masuk angin, makanya saya tahan aja." Padahal itu udah tanda-tanda awal serangan jantung. Nah, mari kita kupas bagaimana deteksi dini itu bisa menyelamatkan nyawa. Dan kenapa gejala kecil itu jangan pernah dianggap remeh. Pertama, gejala klasiknya itu nyeri dada. Tapi jangan membayangkan selalu seperti di film ya. Tiba-tiba dadanya itu diremas sampai jatuh ke lantai. Banyak pasien bilang rasanya itu cuma ngilu, sesak kayak ditindih beban, atau nyerinya menjalar ke tangan kiri. Nah, kalau rasa itu muncul terutama saat aktivitas, atau memberat saat kamu beraktivitas, lalu mereda saat istirahat, itu jangan dianggap enteng. Itu sudah tanda pembuluh darah ke jantung mulai tersumbat. Yang kedua, rasa tidak nyaman yang samar-samar. Ada pasien yang cerita, "Dok, saya cuma merasa perutnya itu kayak ketekan, kayak masuk angin." Lalu saya tanya, "Masuk anginnya kok malah bikin keringat dingin?" Nah, itu gejala yang khas. Jadi kalau misalnya perutnya terasa penuh, dada terasa berat, apalagi diikuti mual dan muntah, jangan buru-buru panggil tukang kerokan. Bisa jadi itu jantungnya sedang minta tolong. Yang ketiga, nafas pendek atau sesak mendadak. Pernah ada pasien yang datang dengan keluhan seperti asma. Ternyata bukan asma, tapi serangan jantung. Kenapa bisa begitu? Karena saat aliran darah ke otot jantung itu terganggu, pompa jantung jadi lemah, cairan itu numpuk di paru-paru, akhirnya napas jadi berat, dada terasa sempit. Jadi kalau tiba-tiba sesak tanpa sebab yang jelas, apalagi saat di malam hari, segera waspada. Yang keempat, keringat dingin tanpa alasan. Saya pernah ditanya, "Dok, kenapa tiba-tiba badan saya itu basah kuyup padahal nggak panas dan nggak olahraga?" Nah, itu salah satu tanda tubuhnya itu sedang stres berat akibat jantung kekurangan oksigen. Jadi kalau misalnya tiba-tiba keringat dingin itu muncul barengan nyeri dada atau pusing, jangan dianggap biasa. Tubuh kamu itu sedang kasih alarm darurat. Yang kelima, pusing dan lemas yang berlebihan. Banyak orang mengira ini karena kurang tidur atau gula darahnya drop. Padahal bisa jadi jantungnya itu sedang gagal memompa darah ke otak. Kalau pusingnya itu datang tiba-tiba, disertai penglihatan yang kabur, atau bahkan hampir pingsan, segera periksa, bawa ke rumah sakit, ke IGD. Jangan ditunda sampai jatuh beneran di jalan ya. Yang keenam, detak jantungnya itu tidak teratur. Ada pasien yang cerita, "Dok, waktu saya merasa nggak enak dadanya, jantung saya itu kayak ngebut tanpa sebab, terus kadang kayak berhenti sebentar, saya pusing, hampir pingsan." Nah, itu bisa jadi tanda aritmia yang muncul sebagai bagian dari serangan jantung. Kalau dibiarkan, bisa berujung pada henti jantung mendadak. Jadi jangan tunggu sampai seperti mesin motor yang tiba-tiba mati sendiri di lampu merah ya. Yang ketujuh, gejala samar pada wanita dan orang tua. Perlu diingat, serangan jantung pada wanita itu kadang tidak ditandai nyeri dada yang khas. Gejalanya bisa berupa kelelahan ekstrim, gangguan tidur, nyeri punggung, atau rasa panas di perut. Nah, begitu juga pada lansia. Tanda-tandanya itu bisa lebih halus. Jadi keluarga itu perlu peka. Jangan anggap remeh kalau misalnya ada orang tua mendadak lemas, atau nafsu makannya hilang, nggak bisa ngapa-ngapain, tiduran aja. Lebih baik bawa ke dokter, cek EKG. Kedelapan, gejala ringan yang sering diabaikan. Ada pasien yang bilang, "Ah dok, kemarin cuma sakit dada sebentar, sekarang udah hilang." Nah, itu bisa jadi angina alias peringatan awal. Kalau kamu abaikan, frekuensinya semakin sering, itu bisa berkembang jadi serangan jantung total. Jadi jangan tunggu sampai nyerinya itu 10-10 baru datang ke IGD ya. Ingat, deteksi dini adalah kunci. Yang kesembilan, waktu itu adalah emas. Semakin cepat pasien datang ke rumah sakit, semakin besar peluang selamat dan sembuh tanpa kerusakan permanen. Idealnya, dalam 2 jam setelah gejala pertama muncul. Lewat dari itu, jantung kamu bisa rusak permanen, bahkan bisa berhenti mendadak. Jadi prinsipnya, better safe than sorry. Yang ke-10, jangan malu untuk lebay ya. Banyak pasien yang bilang, "Saya takut dikira lebay kalau ke rumah sakit padahal cuma sakit mah." Percayalah, dokter itu lebih senang ketemu pasien yang ternyata cuman mah daripada pasien yang datang telat dengan serangan jantung yang udah parah. Jadi kalau misalnya ragu, langsung periksa. Lebay itu lebih baik daripada datang terlambat. Saya ingin tekankan, tubuh kita itu pintar memberi sinyal. Masalahnya, kita sering sibuk mendengar notifikasi HP daripada alarm tubuh. Padahal, nyawa taruhannya. Jadi mulai sekarang, pekalah terhadap gejala kecil. Jangan tunda untuk periksa, karena kalau jantungnya udah rusak, uang banyak pun tidak bisa mengembalikan fungsinya seperti semula. Hidup sehat itu investasi. Jangan tunggu alarm darurat baru bergerak. Kalau tubuh udah kasih kode, segera ambil langkah. Ingat pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati.
Tapi lebih buruk lagi kalau udah tahu gejalanya tapi tetap dibiarkan. Share video ini supaya orang terdekat Anda tahu. Karena siapa tahu, satu share dari Anda bisa menyelamatkan satu nyawa.